Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, jadi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andiki Prajapane. Ya, ini adalah biodata saya. Kalian bisa lihat sendiri. Saya adalah guru penjas di SMA Unggulan CT Foundation. Indikator dalam pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan teknik dasar passing, shooting, dribbling dalam permainan sepak bola. Sepak bola. Jadi sepak bola ini merupakan permainan yang sangat digemari oleh dunia maupun di Indonesia gitu. Jadi kalian pasti pernah melihat ataupun menonton sepak bola di televisi. Jadi itulah sepak bola yang sebenarnya yang kalian tonton. Jadi cowok-cowok juga biasanya bermain PlayStation gitu kan. Jadi seperti itulah sepak bola gitu. Jadi untuk yang cewek-cewek, sepak bola itu bukan hanya dimainkan oleh laki-laki, tetapi perempuan juga bermain sepak bola. Ada yang namanya sepak bola perempuan. Piala dunianya juga sudah ada gitu. Jadi untuk yang perempuan juga harus ya minimal bisa melakukan teknik dasar dan memahami bagaimana cara bermain sepak bola yang baik dan benar. Kalau kalian ingin mengetahui lebih dalam tentang sepak bola, jadi kalian harus tahu dulu yang namanya peraturan permainannya. Jadi pasti juga sudah dipelajari di SMP, namun yang saya sampaikan ini adalah peraturan yang digunakan oleh pertandingan-pertandingan nasional maupun internasional. Jadi kalian tahu sepak bola yang sebenarnya itu seperti apa. Jadi jumlah pemainnya itu ada 11 orang, itu 11 itu inti. Ya, inti itu biasanya disebut dengan starting lineup. Ya, jadi 11 pemain itu sudah termasuk kiper. Ada 10 pemain dan masing-masing 10 pemain itu memiliki yang namanya posisi. Ya, ada pemain bawah, ada pemain sayap, ada pemain tengah, ada pemain depan. Nah, jadi fungsinya juga berbeda-beda. Pemain bawah untuk bertahan, pemain tengah untuk mengatur area serangan maupun bertahan, pemain depan fungsinya adalah menyerang, dominannya mencetak gol. Tapi di sepak bola sekarang itu pemain bawah juga berfungsi untuk mencetak gol, tergantung dengan situasi dan kondisinya. Seperti itu. Kemudian ada 7 cadangan. Di 7 cadangan ini yang hanya boleh bermain hanya 3. Jadi pergantian pemain hanya boleh 3 saja. Jadi siapapun bisa diganti. Kiper juga bisa diganti, pemain bawah bisa diganti, semuanya bisa diganti yang 11 tadi. Jadi bagaimana cara bermain sepak bola itu tergantung pada pelatihnya masing-masing. Bagaimana cara pelatih itu mengatur strategi agar timnya menang. Karena kan tujuan sepak bola ini adalah memasukkan bola ke gawang lawan dan bertahan gitu, dan tidak kebobolan. Seperti itu. Kemudian di sepak bola juga dipimpin oleh wasit. Jadi kalau di TV-TV itu kan kalian lihat wasitnya 1 di tengah, 2 di hakim garis, baru 1 lagi duduk gitu kan. Nah, jadi wasit yang duduk itu biasanya adalah wasit cadangan. Jadi apabila ada terjadi kendala di wasit tengah maupun hakim garis, wasit cadangan lah yang akan menggantikannya. Kemudian wasit cadangan ini bukan hanya duduk, dianya mengatur bench pemain, tempat cadangan pemain, kondusifnya di luar lapangan itu yang mengatur adalah
wasit cadangan tersebut. Kalau banyak orang bilang wasit waktu gitu. Nah, kemudian ini adalah lapangan sepak bola dengan ukuran yang standar. Ya, jadi kalian bisa lihat, semuanya lihat kan? Semua bisa lihat slide yang saya tampilkan? Bisa, Pak. Oke. Jadi ini adalah lapangan sepak bola yang biasanya digunakan ketika kalian lihat di televisi, baik itu Liga Shopee, sekarang namanya Liga Shopee kan. Kemudian kalau di luar negeri ada Liga Inggris, Liga Spanyol, bahkan Piala Dunia juga menggunakan lapangan yang sama. Ya, lapangannya itu kalau di Indonesia itu rumput, tapi kalau di luar negeri itu biasanya mereka menggunakan rumput sintetis. Tapi kalau di Indonesia itu rumput yang memang benar-benar hidup dan dirawat seperti itu. Kemudian lama waktu dalam permainan sepak bola ini 2 kali 45 menit. Ya, jadi Sir, bagaimana ketika 2 kali 45 menit ini skornya seri, Sir? Ada yang bisa jawab? Sebetulnya akan diberi tambahan waktu, Pak. Oke, diberi tambahan waktu berapa menit? Waktu 15 menit, Pak. 2 kali 15 menit. 2 kali 15 menit, Pak. Oke, 2 kali 15 menit. Apabila terjadi seri, satu sama juga masih skornya, bagaimana? Penalti, Pak. Ada penalti, Pak. Penalti, Pak. Penalti. Terus kalau misalnya penalti, seri juga bagaimana? Penalti sekali lagi. Ditambah lagi penaltinya, Kalau penendang nggak ditambah, Sampai nggak seri lagi penalti. Semua penendang sudah melakukan tendangan, bagaimana? Tapi skornya masih seri. Lagi jika kipernya tidak dapat Agregatnya, Pak. berarti Lihat agregatnya. yang penendang menang. Udah Pak, enceng aja. Pakai Jadi koin, Pak. gimana? Lihat agregatnya, Pak. Ini partai final, jadi tidak ada agregat-agregat. Jadi memang harus ada tim yang menang pada saat itu. Ayo, bagaimana? Ditendang, Pak. Kalau kipernya nggak bisa nangkap, yang nendang menang, Pak. Yang nendang menang. Ya gimana? Kurang paham saya. Kalau misalnya Pak kipernya nggak bisa nangkap bolanya, yang nendang itu yang menang, Pak. Pas penalti, Pak. Ya, maksud saya gini, semua pemain sudah menendang, tapi skor masih tetap sama. Apa yang harus dilakukan? Pakai koin, Pak. Koinnya diapain? Dilihat mengadakan pertandingan lagi lah. Ya, jadi biasanya, tapi ini tidak pernah terjadi. Kalau saya sih belum pernah terjadi. Jadi diadakan toss koin, ya, toss koin. Jadi yang menentukan kemenangan itu adalah koin. Oke, ini adalah poinnya ya. Jadi setelah kalian mengetahui teknik, cara bermain sepak bola, kalian juga harus paham bagaimana cara bermainnya. Ya, jadi kalian semua pernah nih lihat pertandingan sepak bola, kalian tahu peraturannya, tapi kalian tidak bisa bermainnya. Itu sama saja bohong. Jadi di sini saya akan jelaskan teknik apa saja yang diperlukan untuk bermain sepak bola. Yang pertama passing. Ya, apa itu passing? Ada yang tahu passing? Mengoper bola. Memberikan umpan. Ya, jadi passing itu mengoper bola kepada teman untuk membangun serangan. Ya, jadi kualitas passing yang digunakan dalam sepak bola itu sangat mendukung kalian untuk bermain sepak bola.
Jadi ketika passing kalian tidak benar, maaf cakapnya kalian tendang bolanya namun tidak sampai kepada teman kalian, maka itu sama aja bohong. Jadi kalian mengoper kepada lawan jadinya seperti itu. Jadi kalian harus bisa mengoper bola itu dengan tepat sasaran kepada teman kalian seperti itu. Shooting. Yuk, apa perbedaannya passing dengan shooting? Shooting menendang bola Ke gawang lawan. kalau passing kan Shooting menendang bola dengan keras, Pak. shooting menyetak bola ke gawang lawan untuk mencetak gol. Bola ke Jadi perbedaannya adalah kalau passing mengoper bola kepada teman, kalau shooting menendang bola sekeras-kerasnya ke gawang lawan dengan tujuan untuk mencetak gol. Oke, benar. Oke, dribbling. Jadi dribbling ini apa tujuannya? Ada yang tahu? menggiring bola. Menggiring bola. Menggiring bola. Lawan untuk melewati lawan. Menggiring bola. Menggiring bola. Oke, jadi dribbling ini banyak orang yang salah kaprah dengan dribbling ini. Dribbling ini sebenarnya tujuannya untuk menjauhkan bola dari jangkauan lawan. Jadi ini adalah fungsi dari dribbling. Jadi bukan berarti dribbling itu untuk melewati lawan. Jadi fungsinya adalah menjauhkan bola dari jangkauan lawan. Itu lebih tepatnya. Oke, controlling. Apa fungsinya? Mengontrol bola, Pak. Menjaga bola agar tidak direbut lawan. Controlling ini lebih ke penguasaan bola. Jadi ketika kalian menerima bola dari teman, mengambil bola dari bola liar seperti itu, kalian bisa menguasai bola tersebut dengan catatan seluruh yang ada di sini, passing, shooting, dribbling maupun kontrol, itu ada step-stepnya. Jadi kalau passing itu ada menggunakan kaki bagian dalam, kemudian ada menggunakan kaki bagian luar, kemudian ada punggung kaki. Kalau shooting itu biasanya dilakukan dengan punggung kaki. Ada lagi yang lain, long ball. Ada lagi yang lain, ada bahasanya crossing seperti itu. Ya kalau misalnya dribbling itu juga menggunakan kaki bagian dalam, bagian luar. Kemudian biasanya ada juga yang menggunakan dengan sol sepatu atau kaki bagian telapak kaki begitu. Kalau kontrol ini bisa digunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar. Kemudian kontrol menggunakan dada. Kemudian kontrol menggunakan paha juga boleh. Kak Dipo kok yang gerak kan? Kak Dipo yang gerak kan? Nah, jadi kalau misalnya tidak saya suruh ngomong, mohon dimatikan saja apanya ya. Di mute saja. Dalam sepak bola, selain ada teknik dasar, kalian juga harus mengerti. Nah, yang saya katakan tadi, posisi-posisi. Jadi itu biasa disebut dengan strategi. Jadi, kalau misalnya di tim Indonesia, seperti PSMS Medan, Persija Jakarta, kemudian banyak-banyak lagi tim-tim dari Indonesia itu, biasanya mereka menggunakan formasi tertentu. Jadi untuk memperoleh kemenangan. Jadi selain ada pemain, selain ada wasit, di sepak bola juga harus ada pelatih. Jadi fungsinya pelatih ini adalah mengatur strategi bagaimana supaya tim itu berhasil meraih kemenangan. Seperti itu. Jadi selain pelatih, ada juga yang namanya official. Official itu termasuklah di situ pelatih kiper, asisten pelatih, kemudian ada ball boy, kemudian ada macam-macam. Ya, tujuannya untuk mendukung suatu tim tersebut. Oke,
Ini adalah contoh formasi. Kalau misalnya di LW ini, di posisi Griezmann ini, nah disebut apa fungsinya? Kiri, Pak. Sayap kiri, sir. Ya, kalau bahasa kita sayap kiri lah ya. Apa fungsinya? Ngoper bola sama mencetak bola. Wing. Cetak gol. Penyerangan. Bantu menyerang. Striker. Membantu striker. Striker. Ya, jadi wing kiri ini, jadi biasa kita sebut wing kiri ya. Wing kiri ini fungsinya selain dia mencetak gol, kemudian dia memberi umpan kepada temannya, kemudian dia juga menyerang dari sisi kiri, kemudian dia juga membantu bertahan. Bertahannya itu biasanya sampai dengan setengah lapangan. Oke, yang DM, ada yang tahu? Yang De Jong nih. Gelandang, sir. Gelandang apa? Gelandang, Sir. yang maju mundur. Gelandang itu sama Bertahan, sir. gelandang bertahan. Gelandang bertahan. Oke, fungsinya apa sih gelandang bertahan itu? Membantu penyerangan Maju sama mundur, membantu membantu menyerang. pertahanan. Membantu serangan. Bantu menyerang dan bantu bertahan. Ya, betul. Jadi gelandang ini, gelandang bertahan, fungsinya adalah dia dominan bertahan, tetapi dia tetap membantu menyerang. Jadi ketiga gelandang ini, tugasnya adalah mengatur ritme permainan. Jadi pada saat bertahan, pada saat menyerang, jadi mereka lah yang mengatur serangan. Maka sering kita lihat ketika sebenarnya sama menggunakan formasi 4-3-3 sesama tim dalam pertandingan. Tetapi kenapa tim satu bisa menang? Karena gelandangnya mampu menguasai permainan. Ya, jadi gelandang yang satu dengan gelandang yang lawannya itu bisa ditaklukkannya begitu. Jadi bisa dikuasainya lapangan lawan. Jadi mereka mampu menguasai permainan dan mereka memenangkannya. Seperti itu. Oke, jadi inilah formasi, contoh formasi yang biasa digunakan di dunia. Ya, ini populer sebenarnya, tapi tetap di sini ada kelemahan dan kelebihan formasi tersebut. Oke, sekarang saya tanya, apa kelebihan dari formasi 4-3-3 ini? Formasinya lebih ke serangan, sir. Itu kelebihannya. Dan penyerang lebih baik. Formasinya lebih unggul pertahanan, sir. Iya, sir. Pertahanan atau penyerangan ini yang lebih unggul? Pertahanan, sir. Pertahanan. Pertahanan, sir. Pertahanan. Pertahanan ya, yang lebih unggul Lebih kuat. begitu. Jadi kenapa banyak tim-tim menggunakan formasi 4-3-3? Karena sebenarnya ini adalah formasi yang balance. Jadi ketika menyerang ini efektif, ketika bertahan juga efektif. Kenapa efektif? Karena dia memiliki 3 gelandang yang berada di tengah. Jadi ketika pemain depannya tidak mampu bertahan, masih ada pemain tengah 3 dan pemain belakangnya juga masih ada 4. Jadi ini sebenarnya balance. Ya, untuk menyerang baik, untuk bertahan juga baik. Oke, saya lupa. Jadi dalam sepak bola ini, area tubuh mana yang tidak boleh menyentuh? Tangan, sir. Tangan, sir. Tangan itu dari areal mana? Dari ujung jari sampai dengan Dari siku jari, Sampai sudut siku, sir. dari mana? Dari siku sampai ujung jari. ujung. Jari. Jadi kalau siku ke atas itu terkena bola, handsball nggak? Enggak, sir. Enggak ya? Oke, jadi kalau misalnya dalam pertandingan itu ada yang terkena kartu merah, apa hukumannya bagi pemain tersebut? Tidak main, sir. Tidak main, sir. Keluar. Main, sir. Tidak main, sir. Keluar. Keluar dalam Diganti, sir. Pertandingan. Keluar Sir. keluar Dalam dalam permainan. pertandingan. tidak diganti ya, jadi tidak diganti. Jadi pemain Iya, tersebut Sir. langsung keluar dari Keluar. permainan. Jadi jumlah pemain Jadi dalam 10. satu tim itu menjadi 10.
begitu. Jadi di wasit itu juga ada yang namanya kartu kuning dan kartu merah. Jadi kartu kuning itu dikeluarkan wasit ketika itu masih dapat ditoleransi. Kemudian kartu merah itu dikeluarkan wasit ketika pelanggaran itu memang tidak dapat ditoleransi lagi. Itu sudah termasuk pelanggaran kasar seperti itu. Oke, saya sudah kirim di modul kalian, di modul penjas. Jadi kalian bisa akses di psikologi. Jadi kelas yang saya masukin itu adalah Mendel dan Dalton. Jadi kelas Mendel dan Dalton, kalian bisa buka di psikologi, kalian bisa lakukan aktivitas yang sudah saya share di situ, lalu kalian dokumentasikan, lalu kalian kirim sesuai dengan alamat pengirim di situ. Jadi nanti sudah saya buat di situ tugasnya. Jadi kalian harus lakukan. Boleh bersama keluarga, boleh bersama teman. Yang penting kalian lakukan dengan benar. Sir, bagaimana kalau kami tidak punya bola, Sir? Kalian boleh modifikasi. Kalian boleh modifikasi sesuai dengan keadaan yang ada. Ya, contoh, Sir, bola plastik adik saya yang ada, nggak apa-apa. Pakai bola plastik adik kalian. Sir, saya cuma sendiri. Ya, nggak apa-apa. Kalian bisa passing ke dinding. Nah, jadi tidak ada alasan untuk tidak melakukan atau praktek dalam olahraga tersebut. Ya, jadi kalian lihat di psikologi, itu hanya kelas yang saya masukin saja. Kelas Mendel dan kelas Dalton. Oke, paham ya saya rasa untuk psikologinya? Paham, Sir. Jadi intinya di pembelajaran daring ini kita bukan hanya bercakap-cakap saja, tetapi kalian harus melakukan aktivitas olahraga seperti mana biasanya. Hanya saja saya membimbing kalian dari jauh, kalian hanya melakukan di rumah, gitu. Kemudian ini ada beberapa contoh, sedikit ya, waktunya udah habis tapi sedikit saja. Ada beberapa contoh passing, shooting, dribbling. Ya, kalian perhatikan, nanti bisa kalian lakukan di rumah. Ini passing bersama teman, jadi berhadapan. Kalau misalnya kalian punya bola bagus, tapi kalau tidak punya bola bisa kalian modifikasi pakai yang lain. Ini beberapa variasi. Nah, ini passing menggunakan punggung kaki. Jadi kalau punggung kaki itu otomatis bolanya naik ke atas. Oke, next ini contoh shooting. Nah, jadi nanti bisa kalian latih passing, shooting sesuai dengan kondisi yang ada. Ini adalah contoh dribbling. Dribbling menggunakan kaki bagian luar. Jadi untuk bentuk latihannya, untuk kalian bisa modifikasi, boleh menggunakan kun, boleh menggunakan daun, boleh menggunakan alat-alat yang ada di kampung kalian. Jadi jangan berpatokan harus menggunakan alat seperti ini, kun atau bola kulit, jangan. Jadi apa yang ada saja. Yang penting kalian melakukan tekniknya dengan baik dan benar. Di pembelajaran hari ini sudah cukup. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.